Walau bagaimanapun lebih nyaman tinggal di rumah sendiri ya kawan. Hari ini kita akan membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi sama konsumen ataupun pemohon biar pengajuan KPR-nya disetujui sama bank ya. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa aja sih? Yang pertama adalah data pribadi dari para konsumen ataupun dari para pemohon ya. Data-data yang harus dilengkapi. Yang kedua adalah data perusahaan. Data perusahaan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tempat bekerja para pemohon ya. Yang ketiga adalah pengisian formulir yang harus dilengkapi sama konsumen biar pengajuan KPR-nya di ACC. Nah, terus data pribadi nih. Data pribadi ini apa aja sih? Yang pertama adalah KTP ya. Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun, nah itu bisa mengajukan kredit rumah ya. Jadi bagi mereka yang sudah menikah, berarti KTP-nya KTP suami istri. Bagi mereka yang menikah, berarti KTP-nya KTP single ya. Selanjutnya adalah kartu keluarga ya, atau biasa disebut KK. Nah, selanjutnya adalah buku nikah. Jadi bagi mereka yang sudah menikah itu harus disertakan ya buku nikahnya. Bagi mereka yang belum menikah ya berarti tanpa buku nikah. Selanjutnya adalah NPWP pribadi ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya NPWP pribadi ya tinggal bikin aja di kantor pajak ya, gratis. Tinggal dibuat aja ya sebagai perlengkapan untuk pengajuan KPR. Selanjutnya adalah data perusahaan. Data-data yang meliputi yang berkaitan dengan tempat bekerja kita ya. Yang pertama adalah surat keterangan aktif kerja. Surat keterangan ini menyatakan bahwa kita tuh kerja di perusahaan tersebut dari tahun mulai kita masuk sampai saat ini ya, bahwa kita masih bekerja di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah surat pengangkatan karyawan. Jadi bagi mereka yang sudah diangkat jadi karyawan tetap, nah itu tinggal difotokopi aja ya surat pengangkatannya. Apabila yang belum diangkat ya berarti tidak usah ya, tanpa surat pengangkatan karyawan tetap. Selanjutnya adalah slip gaji. Nah, slip gaji ini itu 3 bulan terakhir ya, gaji yang biasa kita terima tiap bulannya. Nah, selanjutnya adalah rekening koran. Jadi apabila gaji kita ditransfer, maka kita tinggal ke bank minta rekening korannya ya, tinggal di print aja. Nah, selanjutnya adalah SPT 21 atau pajak tahunan ya, pajak penghasilan dari para karyawan, jadi para pemohon ya. Nah, selanjutnya adalah pengisian formulir KPR. Nah, ada beberapa form yang harus diisi apabila kita mau mengajukan kredit rumah ke bank ya, nanti tinggal diisi aja. Nah, ada beberapa syarat tambahan apabila kita mengajukan KPR rumah subsidi ya. Yang pertama adalah belum pernah KPR. Karena kalau rumah subsidi kan bagi orang yang belum punya rumah, bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi apabila mereka sudah pernah kredit rumah, pernah KPR, itu tidak bisa lagi mengajukan
kredit rumah subsidi ya. Jadi hanya bagi mereka yang belum pernah kredit rumah kalau rumah subsidi ya. Nah, yang selanjutnya adalah BI checkingnya harus bagus. Apabila kita pernah kredit kendaraan, terus kartu kredit dan lain sebagainya, maka pembayaran kita harus lancar ya. Pembayarannya harus lancar. Kalau umpamanya lancar, itu besar kemungkinan akan di ACC sama bank ya.